Halo semuanya, saya Nur Hosia. Hari ini saya akan mengajak kalian melakukan sebuah perjalanan sejarah melintasi 3 museum. Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita akan melihat bagaimana sebuah impian bernama Merdeka bermula dari asrama sekolah kedokteran bersatu dalam satu sumpah hingga akhirnya diketik menjadi naskah proklamasi. Museum Kebangkitan Nasional yang dahulu dikenal sebagai Stovia, sekolah kedokteran untuk para pribumi yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1899, gedung ini bukan sekedar bangunan pendidikan biasa, karena disinilah benih-benih kesadaran nasional pertama kali ditanamkan di kalangan intelektual muda pribumi. Pada mahasiswa Stovia tidak hanya belajar tentang ilmu kedokteran, tetapi juga terpapar pada gagasan-gagasan progresif dari berbagai belahan dunia yang memicu mereka mempertanyakan ketidakadilan sistem kolonial. Puncak kebangkitan kesadaran terwujud dalam pendirian Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Wahidin dan diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Sutomo. Ini menandakan awal pergerakan Indonesia yang terorganisir. Budi Utomo bertujuan memajukan kebudayaan dan pendidikan bangsa pribumi melalui jalur yang damai dan konstitusional. Meskipun bersifat elitis pada awalnya, organisasi ini membuka pintu bagi lahirnya organisasi pergerakan lain seperti Serikat Islam dan lain sebagainya. Saat memasuki ruangan pameran museum ini, pengunjung disuguhkan berbagai koleksi yang menceritakan tentang kehidupan di Stovia, profil para tokoh pergerakan, serta produksi dokumen-dokumen bersejarah. Salah satu yang menarik adalah diorama yang menggambarkan rapat pendirian Budi Utomo, di mana kita bisa membayangkan semangat dan tekad para pemuda pribumi yang merintis jalan menuju kemerdekaan. Museum ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran itu tumbuh dari ruang-ruangan pendidikan serta pergaulan intelektual. Setelah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, perjalanan berlanjut ke Museum Sumpah Pemuda. Museum ini menempati bangunan yang dahulu merupakan rumah indikos milik Si Kong Leong, seorang keturunan Tionghoa yang memberikan tempat bagi pelajar dan aktivitas muda untuk berkumpul serta berdiskusi. Jika Museum Kebangkitan Nasional menggambarkan awal munculnya kesadaran nasional, maka Museum Sumpah Pemuda merepresentasikan tahap penting berikutnya, yaitu lahirnya Persatuan Bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah yang menjadi titik fokus museum ini adalah Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Dalam kongres inilah para pemuda dari berbagai suku, agama, dan latar belakang organisasi berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. 3 butir sumpah yang diucapkan oleh para peserta kongres tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahwa persatuan bangsa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda, berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Batak, Pemuda Indonesia, dan Indonesia Muda, mereka semua hadir dengan satu tujuan yang sama,
melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, dan membangun sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu. Museum Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan besar dan kemerdekaan tidak akan bisa tercapai jika bangsa ini terpecah belah dan perbedaan suku, ras, atau agama. Kunjungan selanjutnya ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini menempati kediaman Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang memberikan jaminan keamanan bagi para pemimpin Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi. Gedung ini menjadi saksi lahirnya naskah dan menandai berdirinya bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus, para pemimpin Indonesia menghadapi situasi yang menentukan. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Pada malam harinya setelah kembali Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi di Rumah Maeda. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Di museum ini, pengunjung dapat melihat ruang perumusan naskah, berbagai dokumen tokoh yang terlibat, serta salinan naskah proklamasi yang menjadi salah satu dokumen terpenting dalam sejarah Indonesia.